Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Jumat ini kita bakal lihat ya. Pagi ini kalau misalkan kalian lihat di pasar itu ada Bitcoin yang lumayan rada turun sama Ethereum juga. Dan kalau kita lihat kan ini udah mulai awal bulan untuk Maret ya. Sekarang tanggal 2. Nah, kalau kita lihat dari bulan Maret ini sebenarnya kita bisa rekap nih dari Februari kemarin, dari Januari kemarin ada kejadian apa untuk kita lihat di bulan Maret ke depannya outlook itu seperti gimana. Karena ada beberapa orang yang merasa bearish terutama dengan turunnya sedikit pasar pagi ini. Kemudian kita bakal lihat satu pihak lagi yang bakal merasa justru ini malah makin bullish untuk kita cuman koreksi dikit sampai naik lagi nanti. Jadi kita bakal lihat dari dua sudut pandang ini yuk. Apakah Maret itu bulan yang berdarah? Karena awal-awal tahun ini kita sudah bener-bener ngerasain Porto yang hijau royo-royo. Atau bulan ini bakal cuman koreksi sebentar untuk kemudian lanjut kita bullish lagi ke depannya. Kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini dari Silvergate ya. Kalau kalian sudah ngikutin dari Twitter atau beberapa newsletter lain yang ada di luar, mungkin kalian udah baca tentang Silvergate. Ini merupakan salah satu bank di Amerika Serikat yang melayani banyak banget klien-klien perusahaan kripto. Biasanya kayak crypto exchange gitu. Nah, crypto exchange yang besar-besar kayak Coinbase atau Circle yang nerbitin stablecoin USDC. Biasanya perusahaan-perusahaan kripto ini kalau mereka pilih bank di Amerika Serikat itu Silvergate karena dia cuma salah satu dari beberapa doang. Seingat saya di Amerika Serikat cuma beberapa bank doang yang dapat izin atau lisensinya untuk bisa beroperasi dengan klien atau customer dari perusahaan kripto. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sahamnya Silvergate ini udah turun bener-bener tajam yang sampai kalau kita lihat beberapa saat terakhir ini kan yang pas tadi pagi jam 5-an gitu kan, subuh sih. Tapi kalau misalkan kita lihat yang paling up to date-nya itu udah turunnya benar-benar tajam hampir ke all time low-nya dia. Dan kalau misalkan kita lihat kenapa Silvergate tuh gara-gara kemarin dia gagal untuk filing annual report-nya dia. Jadi laporan tahunannya itu dia gagal filing karena katanya dengar-dengar dari berita itu sedang diinvestigasi. Nah, dari rumor investigasi ini, akhirnya orang-orang berpikir bahwa, wah mungkin ada yang sedang nggak baik-baik aja nih di perusahaannya, di banknya maksudnya, di bank Silvergate itu. Nah, salah satu yang jadi asumsi orang itu adalah mungkin dia capitalize-nya itu kurang, gitu kan. Mungkin ada beberapa masalah keuangan di sana yang asumsinya bisa berdampak negatif ke perusahaan kripto yang jadi klien atau customer mereka. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, si Silvergate udah kehilangan kliennya yang akhirnya udah pada putus hubungan gara-gara kejadian ini. Seperti contohnya Coinbase yang baru aja meluncurkan layer 2 ya Base. Nanti kita bakal singgung sedikit di akhir. Terus ada Circle yang menerbitkan stablecoin USDC. Ada Paxos yang kemarin ada masalah dengan BUSD. Mereka yang nerbitin juga aset kayak Paxos Gold dan lain-lain. Terus ada Galaxy. Ini saya belum sempat double check sih apakah ini Galaxy digitalnya yang Mike Novogratz atau Galaxy yang lain. Terus ada CBOE, ini kurang tahu juga yang mana. Nah, tapi intinya ini merupakan perusahaan-perusahaan kripto yang sudah putus hubungan jadinya sama Silvergate gara-gara FAT yang sedang beredar. Entah FAT, entah fakta. Pokoknya sentimennya negatif. Nih, seperti yang dia bilang, gagal untuk file laporan keuangannya, laporan tahunannya karena dibilang ada investigasi dari regulator. Nah, takutnya mungkin tidak cukup solvent, mungkin ada potensi-potensi cenderung rada ke arah bangkrut di sana. Nah, akhirnya orang-orang jadi ragu dengan masa depan perusahaan Silvergate ini. Mungkin itu yang bisa jadi salah satu sentimen yang bikin orang-orang bearish mungkin karena ngelihat kejadiannya. Nah, tapi terus ada yang ngasih sudut pandang bagus nih. 2022 kan bener-bener brutal banget ya. Dan ini bakal jadi salah satu topik yang saya bawain untuk hari Senin nanti, minggu depan. Kita bakal ngomongin dari segi on-chain itu betapa brutalnya tahun 2022 dan kenapa kalau misalkan kita ngelihat tahun 2023 sebagai tahun yang lebih menakutkan lagi, itu justru malah bikin kita kelewatan sama peluang bagus untuk bisa akumulasi tahun ini. Dan dia bilang sudut pandangnya juga mirip-mirip sih. Dia bilang 2022 itu kan bener-bener maksa orang tuh banyak banget jual aset dan banyak banget tekanan yang luar biasa ekstrem negatif dalam sejarah kripto. Kenapa kalau sudah bisa berhasil melalui itu, udah bertahan hidup, terus sudah lolos sampai ke tahun 2023 sekarang, malah baru ngejual sekarang? Kan justru aneh kan? Nah, akhirnya dari sudut pandang ini kita bisa lihat juga bahwa satu pihak yang beranggapan Maret itu nggak bakal berdarah, nggak bakal turun meskipun ada sentimen bearish, itu pikir justru April bakal naik lagi. Kayak salah satu contohnya si Chris Bernstein ini, dia salah satu partner dari placeholder VC yang udah lumayan rada dipandang agak respect lah
dari cara mereka menganalisis dan cara mereka membagikan pandangan tentang industri kripto. Dan dia bilang, ya saya selalu bisa aja salah, tapi intuisinya dia, ini intuisi ya, dia bukan kayak prediksi udah pasti terjadi atau gimana. Bisa aja salah, katanya BTC lebih dari 30.000 di bulan April nanti. Sedangkan Ethereum bisa di atas $2.000 untuk bulan April. Itu kan berarti sekitar sebulanan dari sekarang. Nah, kita lihat aja nanti apakah Maret ini berdarah, terus kemudian kita jadi bisa mantul hebat, atau justru malah cuman choppy doang sideways selama Maret ini, sampai akhirnya kemudian bisa merangkak dikit demi dikit naik ke atas. Nah, sebenarnya ini bakal jadi salah satu topik juga untuk bareng sama analisis on-chain yang hari Senin nanti, jadwal yang biasa kalian selalu komentar suka tentang analisis on-chain, bahwa ternyata dari tekanan beli sama tekanan jual sejauh ini itu lumayan datar sih, lumayan flat di data on-chain. Jadi nggak banyak banget tekanan untuk naik ke atas, nggak banyak banget tekanan untuk turun ke bawah. Jadi kemungkinan besar kalau ngelihat dari data on-chain doang ya, ini tidak mempertimbangkan berita ya, nggak mempertimbangkan berita kripto, drama-drama kayak tadi yang sentimen bearish, nggak mempertimbangkan makro dunia yang entah sedang nggak baik-baik aja, atau masalah-masalah geopolitik di luar sana yang masih lanjut sama Rusia. Nah, ngelihat pure dari data on-chain doang, itu cuman datar. Dia nggak banyak banget tekanan untuk naik atau untuk turun. Nah, cuman kalau misalkan kita sering banget itu ya ngerasa kayak, wah perasaan saya kok kayak ini bakal naik, atau ini bakal turun, atau intuisi saya gimana. Kan ada banyak banget, saya yakin kalian para audiens yang udah lama di pasar kripto juga, yang bukan cuma dari 2020, tapi ada yang dari 2017, atau bahkan lebih lama lagi. Nah, menurut saya biasanya dari feeling itu banyak banget yang bisa kita lihat polanya mirip-mirip dengan pola historis. Nah, Andrew Kang ini salah satu trader yang udah lama di pasar kripto juga. Dia bilang bahwa bulan Januari sama Februari itu kita udah 2 bulan momentum naiknya tuh bagus gitu kan. Tapi saat ini sekarang siapa lagi yang bakal dorong tuh naik ke atas gitu kan. Begitupun dengan orang-orang yang mungkin merasa kayak, oh ini masih belum naik begitu tinggi, oke lah kita berani rada hold lebih lama. Kan biasa kalau lagi di bear market, orang ngelepas koin itu lebih gampang kan karena takut. Tapi kalau lagi harga rada momentum positif gini, orang jadi lebih pede untuk ngehold kan. Nah, kalau yang masuk lebih banyak lagi nggak begitu banyak, terus yang ngejual juga belum begitu banyak karena pada pengen ngehold aja, akhirnya untuk mendorong pasar lebih tinggi ya butuh lebih banyak orang yang tadinya masih nunggu, masih wait and see untuk bener-bener deploy uang mereka untuk masukin arus modal mereka. Jadi menurut dia sekarang kolam likuiditasnya udah lumayan rada crowded, udah lumayan rada padat, jadi udah nggak seru lagi dalam hal volatilitasnya. Jadi bisa aja mungkin rada sentimen bearish dikit dengan adanya FAD kayak Silvergate. Terus ada juga dari sisi regulator ya, dari Amerika Serikat aja udah banyak yang dia punya deadline untuk ngasih laporan tentang DeFi, tentang NFT di bulan Februari, tapi belum muncul. Nah, siapa tahu rada telat terus munculnya di bulan Maret. Terus buat pasar rada ragu dikit gitu kan dari sisi regulator, wah ternyata kripto dipandang seperti ini. Terus ada SEC yang ngomongin tentang sekuritas, ada beberapa exchange di luar AS yang offshore kayak Binance juga selalu diserang gitu kan, gara-gara mereka tidak mengikuti yurisdiksi dan peraturan yang ada di AS. Jadi dari bercampurnya sentimen ini, bisa aja kita cuma choppy sideways, cenderung rada turun dikit gitu kan. Karena kelihatannya ya mungkin kalau misalkan kita mau merangkak rada naik pun memang butuh waktu. Nah, itu kurang lebih yang dibagikan. Cuman ini ada quote bagus nih. Saya sempat ketawa pas pertama bacanya ini. Di bahasa Inggrisnya kayak gini, "It ain't what you don't know that gets you into trouble." Jadi bukan yang kalian tahu yang bakal bikin kalian masuk ke masalah. Sebenarnya yang kalian tahu, it's what you know for sure that just ain't so. Jadi yang kalian tahu, bener-bener ngerasa yakin banget kalian tahu, itu ternyata salah, itu yang bakal bikin masalah. Jadi singkatnya gini, banyak banget orang yang ngerasa kayak tahu, misalkan Maret, oh ini udah biasa gitu kan, historisnya berdarah, udah ngerasa yakin banget. Terus ternyata yang terjadi kebalikannya, nah itu bakal bikin masalah. Atau orang di sisi sebaliknya nih, merasa kayak, momentum udah bagus, udah bullish, udah positif, lanjut terus Januari, Februari, Maret, April, udah yakin banget gitu kan, merasa bakal terjadi. Ternyata kebalikannya, ternyata rada bearish dan agak koreksi, itu yang bikin masalah. Jadi ini quote yang bikin saya rada ketawa aja, karena lucu aja. Orang yang kadang terlalu yakin itu yang malah bikin masalah. Justru orang yang kadang kurang tahu, itu malah ya udah mereka memanfaatkan informasi yang ada, data yang ada, jadi nggak merasa terlalu yakin sampai akhirnya kena masalah atau kena wreck gitu kan kalau di kripto. Nah, dia bilang, jadi simpel aja sih, kalau misalkan kalian tahu bener-bener sure banget bahwa pasar ini bakal turun, ya udah silakan gitu kan, short aja, silakan kalian ambil
jumlah duit apapun lah yang kalian rasa memang bener-bener yakin tuh akan terjadi, terus ya udah nikmati ininya, hasilnya gitu kan. Atau kalau misalkan kalian tahu seberapa tinggi itu bakal terbang, ya udah silakan loan max amount aja, terus silakan bertaruh gitu kan. Nah, yang mana kan kita nggak tahu. Itulah kenapa harus tahu sama yang namanya manajemen risiko. Kita harus paham, jangan sampai kita terlalu yakin tapi nggak jelas dengan keadaan pasarnya, terus akhirnya nanya-nanya orang, misalkan bergantung sama sinyal, bergantung sama pertanda lain, terus akhirnya kita malah kena arek sendiri. Ini cuman respon saja sih, si Dijen Spartan tuh ngerespon gara-gara orang bilang, saya mau ngambil pinjol gitu kan, mau ngambil pinjaman sampai 3 tahun, katanya cuma untuk long ETH gitu kan, dimasukin ke cold storage, setidaknya sampai naik 2 kali lipat lah. Saya tahu pasti bakal bisa if things goes bad gitu kan, saya juga masih bisa untuk survive lah istilahnya, untuk melunasi pinjamannya itu. Itulah kadang orang-orang gitu kan, mereka masih merasa kurang ragu, kadang keuangannya belum sehat, tapi pengennya ya udah taruhan aja, judi langsung masuk tanpa tanpa membaca data atau melakukan analisis, terus akhirnya dia cuma ngerasa kayak yakin aja gitu kan, dan itu yang bakal bikin masalah. Kayak quote yang ditunjukin tadi, nah cuman intermezzo aja, cuman saya bagiin quote-nya gara-gara lucu. Nah kalau kita lihat dari narasi untuk bulan Maret, ada apa aja sih yang bakal terjadi dari sisi selain harga. Dari tadi kita ngomongin harga, sentimen pasar, kita ngomongin singkat tentang analisis on-chain, nanti lebih lanjut di hari Senin. Nah dari segi teknologi ya, untuk Ethereum udah masuk ke Sepolia testnet, itu untuk siap-siap nanti Shanghai upgrade atau Shapella kalau nggak salah. Namanya sulit-sulit untuk yang Ethereum. Nah itu bakal masuk kalau nggak salah akhir Maret ini atau awal April. Karena yang tadinya dia sedang testnet biasanya ada gap-gap beberapa minggu. Kayak yang kemarin Sechang itu ada gap kalau nggak salah 2 atau 3 minggu untuk kemudian testnet yang Sepolia ini udah sukses, udah berhasil nih, udah finalize bloknya. Terus sekarang mungkin ada gap lagi untuk sekitar 2-3 mingguan sampai pertengahan Maret ini, untuk kemudian lanjut 2-3 minggu lagi mungkin awal April. Mungkin ya, kita lihat aja, kalau misalkan nggak ada bug, nggak ada masalah, Shanghai upgrade akan terjadi di sana. Untuk yang ngomongin tentang unlock, apakah bakal bearish untuk Ethereum, udah ada videonya, jadi kalian bisa nonton sendiri tentang upgrade Shanghai. Dan untuk beberapa aset yang bakal terdampak positif dengan upgrade Shanghai juga udah ada langsung di videonya, tonton lebih lengkap di sana. Untuk dari segi DeFi, ada 2 DeFi blue chip yang kayak Curve sama AV. Ini dalam segi protokol ya, bukan tokennya, maksudnya kayak CRV atau AV. Itu mereka bakal meluncurkan stablecoin juga. Si Curve ini bakal meluncurkan Curve USD, dan si AV ini bakal meluncurkan yang namanya Go. Nggak tahu kenapa Go, kayaknya singkatan dari Ghost deh. Karena AV-nya kan hantu kan logonya, ini juga logonya hantu. Go. Nah dua-duanya ini menarik karena Curve dan AV itu merupakan protokol DeFi blue chip yang banyak banget orang masukin duit untuk jadi agunan atau kolateral. Nah itulah kenapa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu CDP, Collateralized Debt Position kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cetak stablecoin baru, entah itu Curve USD atau Go, dengan agunan-agunan yang sudah terkumpul banyak banget di poolnya Curve sama AV, yang mana TVL-nya mereka yang salah satu yang terbesar dari semua DeFi di seluruh ekosistem Ethereum. Itu mungkin bisa jadi naratif yang menarik untuk kita lihat, entah itu dalam bulan apa. Kalau nggak salah tahun ini 2023, cuman kita belum tahu bulan pastinya. Untuk OP ya, Optimism sendiri, yang layer 2-nya Ethereum, itu ada update dari kolektifnya juga. Bedrock upgrade yang tadinya bakal terjadi sekitaran bulan Maret ini, rada dipostpone dikit karena mereka menemukan bugs. Jadi bugsnya itu baru mereka selesai di resolve, terus nanti akhirnya setelah mereka sudah yakin, baru kita lanjut untuk bisa masuk ke mainnetnya Optimism. Untuk yang pengen lebih lanjut, mungkin kalau misalkan tertarik bisa komentar di bawah, karena ini cuma masalah teknis yang mungkin kurang penting untuk beberapa end user gitu kan. Tapi ini ada draft untuk upgrade proposalnya Bedrock. Kalau mau baca lebih lanjut tentang apa kegunaannya, itu juga ada di sini. Dan kalau kita lihat dari sentimennya OP, emang sejak adanya pengumuman Coinbase kemarin makin bullish gitu kan. Karena si Coinbase menggunakan tumpukan teknologinya Optimism yang namanya OP Stack. Nah, OP Stack ini yang kemudian dipakai untuk Coinbase. Nanti kita bakal bikin videonya khusus tentang Coinbase. Tadi saya ada beberapa hal di sini. Oh, ini di sini Coinbase. Nah, ini
Coinbase kan kalau kalian belum follow Twitternya mungkin bisa follow. Gila ya, baru bikin akunnya dari 0 follower jadi sampai hampir 70.000 follower gara-gara Coinbase jadi salah satu bursa exchange yang besar ya. Kita udah sempat singgung sih di Q&A hari Sabtu sebelumnya. Itu bikin layer 2 di atas Ethereum yang akan onboarding miliaran user yang udah mereka punya di exchange itu untuk masuk ke ekosistem Web3-nya Ethereum. Dan dia menggunakan tumpukan teknologi OP tadi, Optimism Stack itu. Dan mereka tidak ada rencana untuk menerbitkan token, cuman gak ada salahnya kita minting NFT-nya kan. Kalau misalkan kalian kemarin udah minting NFT-nya, itu NFT-nya bakal evolusi seiring berjalannya waktu. Nah, ini nanti ada videonya mungkin bisa kita lihat untuk Coinbase itu sendiri base. Nah, kalau untuk layer 2 lain, misalkan yang ada naratifnya kayak ZK EVM, itu juga ada kayak Scroll, ada Polygon, ada ZK Sync. Yang kalau kalian ingat tahun lalu pas Juli, ini kami udah bikin videonya juga nih. Itu mereka bukan meluncurkan sih, baru mengumumkan pertama gitu kan, ZK EVM. Dan sekarang si Scroll ini udah masuk testnet, udah setahun, belum ada setahun sih, baru Juli 2022. Berarti baru beberapa bulan ini udah masuk testnet. Polygon juga masuk testnet, tapi yang Polygon ini 27 Maret nanti dia bakal masuk ke mainnet. Jadi mungkin aja ada naratif bagus di sana untuk token Matic. Terus si ZK Sync ini juga udah masuk ke era barunya yang 2.0 yang bakal membuka kodenya untuk jadi open source. Dan kalau misalkan source code base-nya itu maksudnya basis kodenya. Dan ZK Sync era ini kalian lihat sendiri di Twitternya aja udah berubah estetiknya. Jadi lebih ke hitam gitu kan, lebih ke satu warna aja, satu tone. Nah, itu untuk ZK EVM naratif yang baru beberapa minggu terakhir ini. Diikuti sama konsensus, mungkin kalau kalian tahu ada yang ngikutin testnetnya juga, konsensus juga ada. Oh ya, BTW kalau ngomongin konsensus yang tadi di awal ada Shanghai Upgrade, konsensus bakal ngeluarin NFT lagi. Jadi jangan lupa untuk ngeliatin email atau Twitter mereka. Karena yang kemarin The Merge juga kan ada dapat NFT itu, untuk NFT peringatan aja, komemoratif doang. Nah, kalau kita lanjut untuk layer 2, Arbitrum nih. Udah memproses transaksi jauh lebih banyak daripada transaksi yang diproses oleh Ethereum. Jadi benar-benar pencapaian yang luar biasa besar banget untuk Arbitrum sebagai chain yang sekarang udah urutan ketiga. Di belakangnya BNB Chain persis. Ada Ethereum di pertama, BNB Chain yang kedua, yang ketiga Arbitrum. Terus yang kayak Optimism dan lain-lain di kawan-kawannya tuh kalau nggak salah masih di top 5, top 10 juga. Jadi cukup menarik ya untuk kita lihat bahwa seiring berjalannya waktu banyak banget pengembangan. Dan kalau kalian ngikutin di Twitter, sekarang lagi ada konferensi di Denver, Colorado. Itu dia bakal ngelihat banyak banget presentasi yang menarik orang-orang dari berbagai macam ekosistem, bahkan yang kayak Polkadot segala macam pun banyak yang hadir ke sana. Cosmos juga. Dan itu semua banyak banget yang membangun hal yang intinya nanti bakal nyambung ke Ethereum juga, entah dari segi liquidity-nya, dari segi teknis blockchain-nya, dari segi developer-nya gitu kan. Pokoknya banyak banget lah hal-hal menarik yang semua ini menjadi sebuah naratif bullish dari segi teknologinya untuk ekosistem Ethereum dan kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Jadi terlepas dari kalau kita cuma ngeliatin harga doang mungkin rada lesu atau gimana, banyak banget hal yang bisa kita ikutin, partisipasi. Dan cuman beberapa hari terakhir aja udah banyak banget saya dapat airdrop, teman-teman tim di anggota di RR juga. Dan itu semua karena kita bisa pay attention sama apa yang terjadi. Jadi menurut saya itu sih saran yang bagus sih. Apalagi dengan narasi yang blockchain modular. Celestia juga kemarin baru ngeluncurin framework modularnya untuk orang-orang yang pengen bangun rollups, namanya Rollkit. Terus kalau kita lihat dari si Rocket Pool sama Lido, ini kan LSD ya. Bentar, nanti dulu deh, LSD Rocket Pool nanti terakhir. Yang ini dulu aja Cosmos. Nah, si Cosmos ini kan dia baru aja meluncurkan yang namanya Interchain Security, tapi ganti nama Replicated Security. Nah, itu proposalnya masih berjalan sampai kalau nggak salah tanggal 8 ini. Iya bener. Atau ini jamnya ini. Ini jamnya ini. Deposit end time, submit time. Oh, votingnya. Ini bener nih tanggal 8 Maret. Jadi sampai tanggal 8 Maret votingnya untuk proposal Replicated Security. Ini untuk upgrade V9 Lambda untuk Cosmos. Kalau nggak tahu apa itu Replicated Security atau Interchain Security, kami udah bikinin videonya khusus juga nih. Ini yang bakal bikin Cosmos Hub dengan token atomnya lebih menarik untuk ke masa depan. Karena dia jadi bisa membantu menyewakan atau meminjamkan keamanan dari sisi validatornya untuk blockchain-blockchain di IBC lainnya yang terhubung. Kayak misalkan contohnya ada kayak Neutron, kalau nggak salah Osmosis juga masuk. Terus sama beberapa blockchain lain yang bakal jadi consumer chain pertama untuk di
setelah upgrade ini diterapkan. Jadi itu mungkin jadi naratif yang bagus juga untuk token Atom untuk bulan ini. Nah terakhir yang LSD tadi, Liquid Staking Derivative, ini pun sama, udah ada videonya. Jadi kalau menurut saya kalian scroll beberapa video sejak awal tahun ini, ada banyak banget naratif bagus-bagus yang sudah mulai kelihatan hasilnya atau buahnya pas di Maret, April, dan beberapa bulan ke depan ini. Rocket Pool ini merupakan saingannya Lido. Kalau kita lihat Lido kan yang terutama gitu kan untuk Liquid Staking Derivative. Kemarin mereka habis meluncurkan versi keduanya, langkah berikutnya untuk desentralisasi yang lebih lanjut. Ini bisa jadi naratif yang bullish juga untuk sentimen LDO. Tapi kalau kita ngelihat dari yang lower market cap-nya lebih rendah, itu Rocket Pool sedang testing Atlas. Dan ini memudahkan pengguna biar kalau misalkan mereka mau deposit, minimumnya tuh lebih kecil. Yang tadinya 16 sekarang bisa lebih kecil lagi jadi 8. Dan semakin kecil itu semakin besar peluang mereka untuk bisa menarik pengguna yang pengen staking Ethereum di tempat yang lebih desentral kayak Rocket Pool atau Lido dan kawan-kawannya. Jadi itu beberapa naratif guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Untuk beberapa follow up-nya nanti kita bisa lihat ya. Untuk di Q&A besok, untuk video analisis on-chain hari Senin. Terus minggu depan kayaknya kita ada video khusus nih tentang Coinbase juga. Untuk layer 2-nya yang ada di atas Ethereum, kita bakal lihat pro kontra dan segala macam yang berkaitan dengannya. Dan mungkin beberapa update berikutnya untuk narasi dan lain-lain juga selalu kami update setiap hari ada di dashboard member RR. Yang belum gabung bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Dan terima kasih untuk sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka dengan videonya dan merasa ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video kami dari Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!